yang punya anak dari tingkat SD sampai SMA silahkan bawa ke Puro Banguntapan karena di situ ada Pesantian Kilat Hari Raya Nyepi. Oke, Pesantian Kilat Hari Raya Nyepi selama ini nyepi anak-anak kita kelupaan, sehingga ada di situ acara lintas iman atau lintas agama. Itu bagus, tapi yang datang ya itu saja demikian. Maka kemarin saya mencoba satu kegiatan yang menyentuh anak-anak. Kenapa? Karena besok anak-anak adalah akan menjadi pengganti kita. Nyambung apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, Ketua Ponsel, memang anak-anak muda kita kasih tempat lah supaya mereka terbiasa menghadapi acara. Karena kita punya utang disebut tawur. Ya, sekarang di tawur itu dibayar dengan apa? Dengan caru. Supaya apa? Caru itu supaya menjadi harmonis, supaya dunia ini harmonis. Begitu Bapak Ibu, inti daripada tawur, bukan tawuran. Ya, tawur berarti kita membayar. Saya tidak pernah ngutang kok bayar. Pertanyaannya, setiap yang hidup di dunia ini sudah punya utang. Utangnya apa? Reneng. Itu utang yang harus kita lunasi. Nah, terus kenapa harus setiap nyepi saya harus membayar? Kita minum, makan, ngambil oksigen, segala apapun untuk kebutuhan hidup itu dari alam semesta. Ya, itulah yang harus kita bayar. Kalau salah, tanya kepada Pak Wayan Gede Darmadi ini. Benar Wayan? Nah benar ya. Angin apapun kita ambil dari alam semesta, kita tidak pernah bayar. Setahun sekali, walaupun di Tempeten sudah kena, di Pulau sudah kena, okay? Panitia lagi setiap rapat sekileran 200, 300, 100 sesuai dengan kemampuan. Maka semakin besar kita punilkan, kita yakinkan, itu sesungguhnya akan kembali kepada diri kita. Itu okay? Sehingga nanti kegiatan yang berikutnya tanggal 2 juga di laut. Maka bagi kami laut tempat yang kotor bagi kami dan tempat yang tersuci. Di situ Ruwe Binede. Maka usahakan Bapak Ibu kalau pas hari raya Melasti, ya pekerjaan yang tidak urgent banget disisihkan dulu, ditunda, diutamakan Melasti ke laut. Dan melasti ke laut, apa yang dibawa dari rumah, bagi yang bisa bikin segahan mencewarna, itu bagus, bawa segah mencewarna, ambil bilang pojok tanah, pojok tengah. Habis itu kita rarung, itu menghilangkan male letah yang ada di rumah tangga. Nih, di rumah tangga itu. Dan diusahakan juga sebelum mau pamit, ya kita tadi kan sudah sembahyang, kita lagi raut muka atau paling tidak kaki kita tersentuh air laut lah. Dan bila perlu lagi ekstrim ini, bawa botol ya, mengambil air laut untuk apa? Taruh di rumah. Biasa kita kan tidak ngerti ya, kalau ada kestipahan kita layak. Habis layak, ya sampai di rumah sebelum ke kamar, ya ambil air laut untuk melukat diri kita. Setelah itu mandi kamar silahkan Pak. Itu yang paling mudah. Ya? Nah setelah itu kan pengerupokan Bapak Ibu. Pengerupokannya tilang tanggal 10. Dan tanggal 10 kita adalah di Prambanan. Yang menyelenggara sekarang adalah Nasional Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu lagi tanggal 10, kalau bisa setahun sekali, ya usahakan tampil ke Prambanan, tidak bayar tiket, dan dibayar oleh panitia. Betul ya? Siangnya atau sore kita ke pura masing-masing. Ini kan di pura dari Lubuk tadi, terus sekarang di rumah apa yang dibuat? Ini perlu Bapak Ibu Nah paling tidaklah segahan cacahan, segahan kepel, segahan mancawarna silahkan. Syukur-syukur bisa yang lebih gede mencaru. Untuk apa? Untuk kedamaian kita di rumah. Nah setelah di rumah,
baru kita ke pura yang rupuk. Tanggal 11-nya kita di situ adalah catur berata penyepian dan masak dan makan mekleneng pedanda. Nabi kleneng pedanda mekente nge mau puasa dan melalui dan nonton hiburan nge. Nah, bagi orang yang sakit, bagi yang punya anak kecil yang hidupkan lampu biasa, apalagi yang punya bayi menyusui cucu anak dan dia makan minum itu tidak masalah. Dan ada yang leneh lagi, Pak, ini kan mati geni. Saya sembahyang boleh nggak pakai dupa? Kalau pakai dupa sampai 11 boleh. Kalau pakai sekerak itu ngobor namanya. Nah, menurut saya boleh. Pak, saya puasa. Boleh kan nunas tirta? Yang nunas tirta kan kecrit boleh. Kalau nunas tirta sampai 3 gelas, itu bukan tirta namanya begitu. Nih, nanti supaya Bapak tuh, lo puasa kak nunas tirta kan anugerah. Itu boleh. Asalkan song sepi gak. Nah, ini intar besok Bapak Ibu biar ada kita rembuk. Nah, itu membawa bantan masing-masing ketupatnya kalau bisa agak lembek dikit nih supaya kita atur besok kita bagi-bagi prasadam. Dan itu kita sembahyang salaman melebur segala setahun perbuatan kita yang baik, mau nyamo braya suka duka kembali kita kosongkan, maka kita menjadi seduluran. Karena tiap hari mesti kita ada salah. Setahun sekali, mari kita kosongkan, kita mencari windu katanya. Nggih, demikian. Boleh, karena di masyarakat sana pakai tidak subuh, katanya monggo itu nama tambahan. Tapi yang bapak tidak. Ya satu berarti kita berpengu, kita bahwa nanti ada yang boleh. Jadi sudah dicek apa tanggal Jawa ini. Itu sudah boleh. Tapi ini yang dari Jakarta belum keluar. Kos kita ini, maka itulah timbulnya ayatnya. Gitu loh, jadi nanti mungkin kalau kita belajar spiritual lebih dalam, kita akan menyadari siapa kita ini. Apakah kita ini misalnya, oh ini Pak Wasi, apa betul ini yang rupanya kayak gini Pak Wasi? Coba dicari di dalamnya kan bukan Pak Wasi. Kita ini kan Atman. Atman itu kan bukan tempatnya, bukan di dunia. Tempatnya itu di energi alam. Gitu loh. Kita itu makanya itu dewoyo, manusia, budoyo itu karena ada itu sebenarnya. Nah itulah kenapa kita berkewajiban gitu loh. Maka itu kita harus melakukan yatnya itu nanti akan kembali lagi ke kita semua. Maka dari itu ketutan saya, marilah kita kalau bisa meyarjo makin banyak kan itu kembali ke kita semua. Gitu loh. Nah itu mungkin saya tidak tahu karena juga tidak pernah ada pertemuan untuk umat di sini. Ini sudah ada nggak yang bisa kumpul-kumpul? Kita ini harusnya bagaimana sih sebagai umat? Kita sudah punya seperti ini. Kita harus apa? Mungkin ini perlu bahas. Itu mungkin ya kita sekedar mengingatkan, namanya orang mengingatkan itu kan yang diingatkan belum tentu akan ingat. Jadi ya memang harus dimulai mungkin lagi supaya apa yang kita inginkan ini bisa berjalan.